Jumat yang dikasihi oleh Kristus, Yeremia pasal 34 ayat 21 sampai ayat 22 adalah peringatan tentang hukum Tuhan bagi mereka yang mengingkari janji, terutama setelah melakukan perbuatan yang mulia. Kesetiaan dan janji harus ditepati, tidak peduli situasinya, karena mengingkari janji tidak hanya mempermalukan sesama manusia, tetapi juga menyakitkan umat Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman yang setimpal, pembebasan yang akhirnya berujung pada kehancuran yaitu pedang, penyakit sampah, dan kelaparan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan janji, terutama janji yang dibuat atas nama Tuhan. Mengingkari janji adalah bentuk ketidaktaatan yang membuat Tuhan murka. Bangsa Israel hanya membebaskan budak mereka karena terancam oleh Babel. Setelah ancaman mereka, mereka kembali memperbudak budak-budak yang sudah dibebaskan. Ini adalah contoh pertobatan palsu yang didorong oleh ketakutan dan kenyamanan, bukan oleh cinta dan ketaatan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah kemerdekaan yang berujung pada kehancuran, pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Ini adalah hukuman setimpal karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka buat di hadapan Tuhan dan telah menodai namanya. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah salah satu sifat utama yang harus dimiliki umat Tuhan. Kita harus setia pada perkataan dan perbuatan kita seperti Tuhan yang setia pada firman-Nya. Dari bagian firman Tuhan ini mau mengajak kita dalam persekutuan ini untuk mau belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan, agar kita memahami dan mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Marilah kita mendiskusikan bagian firman Tuhan ini, melihat firman Tuhan ini apa pelajaran dari kejatuhan Yerusalem bagi kita saat ini, baik untuk persekutuan berbeda dan berbeda. Bagaimana dosa kolektif, misalnya korupsi, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, apakah dosa-dosa ini bisa mengundang murka Allah atas suatu bangsa atau kehidupan kita atau tidak? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejatuhan atau perbuatan dosa di dalam ini menurut kita? Demikian firman Tuhan singkat ini, kiranya firman ini boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kita, supaya kita dapat melakukannya di sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa.
kami beraktivitas di saat ini. Bapa di surga, di saat ini kami berdoa memudahkan kehidupan kami, jemaat gereja Tuhan, mulai dari pendeta, pendeta Semas, maupun seluruh jemaat yang berada di gereja Tuhan. Bapa di surga, seluruh pergumulan pribadi dan setiap kami yang kami berperan, kiranya Tuhan membela, Tuhan mau jawab semua itu seluruh dikatakan. Bapa di surga, di saat ini kami berdoa bagi jemaat kami yang sementara dalam kesulitan, kiranya Tuhan mau jawab mereka, bagian-bagian tubuh mereka yang mereka rasakan dalam zaman. Tuhan tolong selalu dan berkati obat-obatan, makan dan minum yang mereka konsumsi, supaya melalui semua yang mereka konsumsi boleh menjadi berkat kesembuhan bagi penyakit yang mereka derita. Bapa di surga, di saat ini juga kami berdoa menyerahkan orang tua kami dalam jemaat ini yang lanjut usia, Tuhan terus sertai, Tuhan menjaga mereka selalu dalam masa-masa tua mereka, Tuhan berikan mereka terus kebahagiaan supaya mereka boleh hidup dalam Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa